Halo Sobat Strategi, jumpa lagi bersama saya Ronald Blobli pada kesempatan bincang-bincang kita kali ini. Menyimak tentang persoalan yang sedang mengemuka di Indonesia pada hari ini terkait dengan legalitas hukum kita yang terganggu ya. Karena akibat ada banyak yang mengatakan bahwa itu terjadi penyelewengan. Nah, pada kesempatan hari ini kita punya narasumber yang malang melintang dan berpengalaman dalam bidang hukum. Langsung saja saya perkenalkan dengan Mbak Viola Reininda yang dipanggil dengan Mbak Vio. Selamat siang Mbak Vio. Siang Mas, apa Iya, kabar? baik. Gimana, sehat? Alhamdulillah Iya. sehat. Selamat datang di Strategi Channel, Mbak Vio. Beliau ini adalah peneliti ya? Iya. Peneliti sekaligus juga praktisi hukum mungkin ya di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Nah, beliau ini juga salah satu penggagas, inisiator dari diajukannya Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi. Nah, mungkin Mbak Vio bisa cerita kepada kita awal mulanya itu seperti apa sih Mbak? Kenapa kemudian mengajukan kasus ke MK terkait dengan kemarin kemelut-kemelut yang terjadi di MK? Bun. Oke, jadi sebagai pembuka terlebih dahulu, yang mengajukan di MK ini kan banyak sekali Mas. Ya. Ada 21 laporan kalau nggak salah. Oke. Nah, kami salah satunya. Di sini kami mewakili Constitutional and Administrative Law Society atau CALS. Itu kelompok akademisi dan juga guru-guru besar yang memang punya concern terhadap pengawasan dan juga pengawalan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, kami di sini bertindak sebagai kuasa hukumnya. Ada PSHK, kemudian YLBHI, ada IM 57, ICW, dan juga BACA, Bung Hatta Anti-Corruption Award. Nah, di sini kenapa kemudian teman-teman koalisi ini tergabung dan mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik? Karena ini jadi salah satu bentuk tanggung jawab intelektual para akademisi untuk supaya mengembalikan wibawa Mahkamah Konstitusi kembali gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat terutama ketika dihadapkan dengan putusan pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden, itu ada hal-hal yang enggak beres. Terutama bagaimana Ketua Mahkamah Konstitusi yang punya hubungan kekerabatan dengan orang yang diberikan privilege ini, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, dia menggunakan kekuasaannya untuk kemudian meloloskan atau mengegolkan judicial review itu. Dari proses-proses secara formil di Mahkamah Konstitusi itu ada yang tidak beres, kemudian ada lobby-lobby politik juga di dalamnya untuk mengabulkan permohonan. Dan ada pelanggaran etika lainnya, yaitu tidak menghindari konflik kepentingan. Itulah yang kemudian membuat kami punya concern yang sangat besar untuk mengajukan laporan pelanggaran etik ini. Jadi ini purely karena ada kekhawatiran untuk menjaga wibawa dan juga marwah Mahkamah Konstitusi, tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik tertentu, dan ini tidak partisan, murni karena pergerakan intelektual para akademisi dan CSO gitu. Oke. Andai kata ya bahwa persoalan ini tidak menimpa seorang anak presiden dan juga yang pamannya adalah pada saat itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, apakah ini akan menjadi polemik? Kalau misalnya kondisinya seperti itu, berarti kan tidak ada konflik of interest di kasus ini. Berarti memang ada orang tertentu, kandidat tertentu yang mau mencalonkan diri jadi calon presiden atau wakil presiden, tapi dia tidak memenuhi syaratnya gitu. Nah, sebagai pengetahuan general juga, kalau memang syarat-syarat pemilu itu sering sekali diujikan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian saya sebelumnya juga menunjukkan kalau undang-undang pemilu dan juga pemerintahan daerah, terutama yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, itu jadi dua yang paling sering diuji di Mahkamah Konstitusi, dan salah satunya soal persyaratan ini. Jadi memang satu hal yang wajar
atau satu hal yang lumrah begitu, seorang kandidat mau mengujikan undang-undang tentang ini supaya mereka bisa berkualifikasi untuk jadi kandidat gitu. Yeah. Nah, tapi di sini konteksnya kan meskipun tidak secara gamblang disebutkan ini untuk siapa, tetapi dengan pendekatan yang lebih mendalam dan juga pendekatan politik kita lihat ini sebetulnya sudah jelas siapa yang akan diuntungkan dari pengujian undang-undang ini. Kita lihat dari kelompoknya, kelompok mana, kemudian argumentasi yang dibawanya argumentasi yang disusun seperti apa gitu. Dan juga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya begitu. Nah, ketika kondisinya seperti ini, maka dia memunculkan konflik kepentingan. Yang bersangkutan itu adalah masih ada hubungan kekerabatan dengan orang yang akan menerima privilege ini gitu. Jadi ini yang kemudian jadi problem. Karena kalau tidak dihentikan, daya rusaknya akan terus-menerus dan juga berlanjut. Apalagi nanti ke depan ada sengketa pemilu. Yeah. Nah, kalau misalnya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu tetap menjabat sebagai ketua, sebagai hakim konstitusi dan tetap diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara, sementara saudaranya, keponakannya jadi salah satu peserta pemilu. Nah, ini kan dikhawatirkan jadi tidak objektif dan juga bias dalam menghasilkan putusan begitu. Oke, nah tapi kan begini ya, hasil MK kemudian ada pelanggaran etik. Tapi kan keputusan MK itu kan bersifatnya final and binding. Artinya kan keputusan tersebut tidak bisa digugurkan dengan serta-merta. Nah, kemudian apa sebenarnya capaian atau kemudian yang ingin diraih oleh Mbak Vio dan kawan-kawan setelah kemudian ada putusan etik sudah keluar dari MK, kemudian lanjutannya apa? Apakah kemudian bisa menggugurkan pencalonan atau seperti apa? Nah, kalau misalnya kelanjutannya itu, yang pertama sekali yang ingin disasar adalah untuk mengeluarkan terlebih dahulu Anwar Usman dari jajaran kursi hakim konstitusi. Okay. Karena ini adalah pelanggaran yang sangat fatal sekali. Sebagai hakim konstitusi yang notabene harus negarawan, harus paham hukum tata negara dan lain sebagainya, pelanggaran etik mendasar untuk menghindari konflik kepentingan itu saja tidak bisa terbendung begitu, tidak bisa dihindari oleh yang bersangkutan. Jadi kualifikasi mendasarnya untuk duduk sebagai hakim konstitusi sebetulnya juga tidak memenuhi syarat lagi begitu, sudah invalid. Nah, kemudian harapannya juga sebetulnya putusan MK ini bisa jadi trigger untuk merevisi atau meninjau kembali putusan tentang pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Karena sudah jelas kita refernya ke putusan MK ada kecacatan formil yang tidak bisa dibenarkan di dalam proses penyusunan putusan ini. Ialah ada konflik kepentingan, kemudian ada lobby di antara hakim-hakim konstitusi, kemudian juga Ketua Mahkamah Konstitusi itu menerima adanya intervensi dari kekuasaan eksternal seperti itu. Nah, ini kan berarti putusan ini dibentuk, dikonstruksikan dengan cara-cara yang cacat formil, yang tidak konstitusional begitu. Karena dari dasarnya saja sudah tidak konstitusional, maka hasilnya pun begitu. Kalau di dalam asas pembuktian itu biasanya bilang fruit of the poisonous tree. Okay. Jadi hasil-hasil yang hasil-hasil bukti atau proses yang hasil yang didapatkan dari proses yang melanggar hukum, dia akan menghasilkan putusan yang melanggar hukum juga begitu. Oke. Nah, Anwar Usman sudah dilengsarkan dari jabatannya sebagai ketua MK. Terus sekarang kan juga di luar sana banyak yang kemudian masih menyuarakan bahwa ini proses ini masih cacat nih, tapi tidak bisa menggugurkan karena KPU juga sudah menetapkan calon yang kemudian dijadikan cawapres pada hari ini. Nah, langkah lanjutannya seperti apa kemudian akan diambil oleh kawan-kawan? Kalau sekarang itu
kita bisa lihat ada beberapa pengujian undang-undang yang sedang berlangsung, pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Nah, setidak-tidaknya melalui pengujian-pengujian ini Mahkamah Konstitusi bisa mulai meninjau kembali, karena dalil-dalil yang dibawa oleh teman-teman juga kan merujuk keputusan MK bahwa ada pengambilan keputusan yang tidak beres dan juga segala macam pelanggaran etik di dalam perumusan putusan yang sebelumnya begitu. Nah, sekarang sedang dalam tahap RPH kalau tidak salah di hakim. Harapannya ada perubahan yang bisa dihasilkan dari Mahkamah Konstitusi. Meskipun pada prinsipnya karena calon itu sudah ditetapkan, dia tidak bisa berlaku surut lagi. Jadi setidak-tidaknya stans atau pendirian dari Mahkamah Konstitusi itu bisa disesuaikan dengan putusan Majelis Kehormatan sebelumnya, supaya setidak-tidaknya menghasilkan putusan yang lebih objektif begitu. Jadi ini kalau saya boleh berkesimpulan, ini lebih kemudian kawan-kawan ini ingin tetap menjaga marwah dari Mahkamah Konstitusi supaya kemudian bisa memperbaiki kualitas dan juga putusan-putusan yang lebih bermartabat sebagai memegang kekuatan hukum konstitusi kita. Iya, betul. Kira-kira seperti itu ya. Karena kalau kita bicara soal kandidasi, itu sudah lewat waktunya. Betul. Kecuali sebelum-sebelumnya sebenarnya yang diharapkan juga adalah partai pengusung itu peka secara moral dan etika. Kalau pakai satu istilah yang dipopulerkan oleh salah satu media juga kan, pencapresan dari Prabowo dan Gibran ini karena dalam tanda kutip anak haram konstitusi begitu, karena dia mendapatkan posisi itu tidak dengan cara-cara yang konstitusional, dengan cara-cara yang banyak sekali melanggar etik, mendobrak etik. Nah, harapannya pada saat itu partai pengusung pun punya kemawasan, punya kesadaran untuk ya sudah, karena ini hasilnya sudah terlihat kalau yang bersangkutan dihasilkan dari proses yang tidak benar, yang melanggar etik, harusnya ditarik dukungannya dan juga mengganti dengan pasangan calon yang lain seperti itu. Tetapi buktinya tidak dilakukan apa-apa, tidak direspon apa-apa begitu. Berarti kita mengharap, sangat disayangkan sekali sebenarnya. Ya itu, kita mengharap moral obligation itu bisa berlaku terhadap mereka ya. Pada hari ini ya jauh dari situ ya. Tapi selama acara di MK kan juga ada pengalaman bahwa baik yang menguji kemudian tadi untuk kualifikasi pencalonan. Nah, sepanjang pengalaman kemudian ada nggak kejadian-kejadian cacat keputusan seperti yang terjadi kemarin? Kalau berdasarkan pengalaman saya sebagai peneliti dan juga sebagai lawyer di MK, kalau khusus untuk syarat pencalonan itu belum ada sampai sekarang. Tapi kalau misalnya proses-proses lain yang menabrak prosedur formil di Mahkamah Konstitusi, ada beberapa kasus. Misalnya di tahun-tahun lalu, setahun lalu kalau tidak salah, jadi ada salah satu hakim konstitusi yang sudah diputus juga oleh Majelis Kehormatan MK itu, dia bersalah karena merubah redaksi putusan. Putusan tentang pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, revisi Undang-Undang MK. Jadi putusan itu redaksinya diubah setelah putusan dibacakan. Jadi di dalam sidang pembacaan putusan disebutkannya A, tapi kemudian setelah diakses kembali putusan yang diterbitkan itu jadinya B, dan yang mana putusan yang B ini malah menguntungkan yang bersangkutan sebagai hakim konstitusi, karena materi pengujiannya pada saat itu adalah terkait dengan syarat recall kalau tidak salah untuk duduk sebagai hakim konstitusi begitu. Iya, jadi hakim konstitusi yang melakukan pelanggaran pada saat itu Guntur Hamzah yang waktu itu di-recall menggantikan hakim konstitusi Aswanto. Oke. Oh, jadi ada juga pelanggaran tapi kemudian dalam bentuk yang berbeda ya. Iya. Tapi untuk case yang keputusan yang seperti kualifikasi cawapres itu baru satu
yang kemarin? Iya, baru cawapres itu. Berarti belum pernah ada kejadian ya? Belum, sejauh ini belum. Oke. Kalau menurut pandangan Mbak Vio dan kawan-kawan, apa yang kemudian melatar belakangi atau memantik terjadinya peristiwa itu? Peristiwa kenapa kemudian para hakim MK dan juga pimpinannya pada saat itu bisa melakukan hal seperti itu? Oke, jadi ini sebetulnya ini yang sering saya sampaikan juga ke teman-teman. MK itu menjadi MK yang saat ini itu tidak hanya karena satu kasus syarat usia calon presiden dan wakil presiden saja. Jadi intervensi ke Mahkamah Konstitusi itu sudah dilakukan dari jauh-jauh hari gitu. Ada istilah namanya court packing atau mengamankan hakim konstitusi supaya bisa tetap membawa kepentingan lembaga pengusulnya gitu. Kalau di Amerika Serikat istilah seperti itu sejarahnya. Nah, tetapi di Indonesia ada satu kekhasan yang khusus. Kalau court packing di Amerika itu dia mengganti calon tertentu dengan calon bawaan lembaga pengusul yang akan jadi representasi gitu. Jadi calonnya udah disediakan sejak awal. Nah, tapi di Indonesia masuknya itu lewat revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tahun 2020 lalu yang memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi. Jadi hakim konstitusi dulu jabatannya maksimal 10 tahun. Dia bisa di satu periode 5 tahun, bisa dipilih kembali menjadi hakim konstitusi untuk periode selanjutnya gitu. Nah, tapi dengan perubahan Undang-Undang MK yang baru, masa jabatan hakim konstitusi jadi maksimal 15 tahun. Sampai usia pensiun 70 tahun gitu. Jadi tidak terputus. Memang kalau secara akademis itu baik supaya Mahkamah Konstitusi itu hakim konstitusi tidak mudah diintervensi dengan proses-proses pemilihan ulang gitu. Nah, tapi kalau kita lihat secara konteks politik di dalam proses pembentukan dan juga siapa yang diuntungkan, ternyata revisi undang-undang ini atau perpanjangan masa jabatan ini memang untuk mengamankan hakim-hakim yang sudah dalam tanda kutip punya kedekatan tersendiri dengan pemegang kekuasaan, pemangku kekuasaan, supaya dia bisa lebih panjang duduk di kursi Mahkamah Konstitusi. Makanya kalau kita lihat beberapa banyak hakim, terutama yang baru-baru masuk usulan dari DPR dan juga pemerintah, masa jabatannya itu melewati pemilu 2024 sekarang. Yang harusnya selesai di tahun 2020 sampai 2023, tapi karena ada perpanjangan masa jabatan, jadi sampai 2026, sampai 2028 dan seterusnya. Misalnya saja seperti Anwar Usman. Harusnya dia selesai di 2011 tambah 10 2021 lalu. Tapi karena ada perpanjangan sampai 15 tahun ini, selesainya jadi 2026. Ya itu baru satu hakim. Saya punya data yang lainnya tapi nggak bawa di forum ini. Iya. Tapi ada lebih dari satu ya? Iya, lebih dari satu. Karena kan untuk mengegolkan satu putusan juga minimal kan ada 5 hakim yang bisa mendukung. Dari 9 ya? Dari 9. Ya setengah plus 1. Iya. Betul. Terus dengan situasi seperti itu, apakah kemudian ini mempengaruhi proses demokrasi dan pemilu di Indonesia? Tentu ini sangat berpengaruh dengan demokrasi dan juga pemilu kita ke depan ya. Pertama pengaruhnya itu bisa dilihat dari pengujian syarat usia ini. Dengan MK mengeluarkan putusan yang memberikan privilege kepada keponakannya ketua MK, berarti kan dia sudah membuat kontestasi pemilu itu unfair sejak awal. Karena satu anak muda yang keponakannya dia dapat karpet merah untuk bisa mencapai kursi cawapres. Tapi bagaimana kan alasannya dulu bilang untuk mendorong kepemimpinan anak muda gitu. Tapi bagaimana dengan anak muda yang lainnya? Anak muda yang lainnya terhalang sama presidential threshold. Belum lagi untuk mencapai modal politik dan juga modal finansialnya tidak sekencang anak muda yang ini gitu. Jadi unfair
dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah membuat pemilu 2024 itu sudah unfair sejak awal gitu. Kemudian juga bisa dilihat dari ketidakpercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini, terutama nanti ketika dikhawatirkannya kan setelah meskipun Anwar Usman sudah copot dari jabatan ketua MK, tapi masih ada di situ. Bagaimana intervensi yang bersangkutan ketika mengadili kasus sengketa pemilu, meskipun di putusan MK kan dinyatakan dinyatakan yang bersangkutan nggak boleh untuk ikut penyelesaian sengketa. Tapi di sisi lain kita lihat kalau dia punya track record lobby-lobby politik dan hal lain sebagainya, itu sebetulnya jadi mengganggu ritme kerja di Mahkamah Konstitusi sendiri. Ketika sudah dilihat nih ada momentum untuk reformasi MK secara besar-besaran dengan pergantian ketua, tapi yang bersangkutan masih ada di sana. Jadi khawatir sekali kinerja Mahkamah Konstitusi dan performance-nya ke depan itu terhambat karena masih ada yang bersangkutan di sini. Apalagi sebenarnya drama ini belum selesai. Karena Anwar Usman mengajukan keberatan atas diangkatnya Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai ketua MK. Jadi drama soal perebutan, dalam tanda kutip perebutan kursi ketua MK itu masih berlanjut sampai sekarang. Oke. Jadi wah ini panjang ya berarti episodenya ya. Iya. Nah kemudian sekarang kalau menurut Mbak Vio ini kan kembali lagi ke publik ya, kepada masyarakat. Nah masyarakat ini harus bersikap seperti apa sih dengan kondisi kelembagaan negara yang kemudian jadi khususnya yudikatif kita MK yang pada prosesnya itu akhirnya melahirkan produk yang cacat, kemudian juga ada polemik tadi di internal, ya kan, potensi-potensi bahwa masih adanya sosok yang sudah digantikan tapi masih bercokol di dalam sana. Nah, sipil ini, masyarakat ini harusnya bersikap seperti apa dengan kondisi itu? Tentu masyarakat sipil, akademisi, ataupun masyarakat sipil pada umumnya itu harus bersikap dan berpikir kritis. Kita harus lihat apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan juga politik ketatanegaraan kita hari ini itu tidak tanpa alasan atau background politik di baliknya begitu. Jadi kita juga mesti tidak-tidaknya mempelajari dan mengikuti prosesnya seperti apa, kemudian mengetahui celah-celah hukum atau celah politiknya di mana, dan yang paling berpengaruh sebetulnya yang dimiliki oleh masyarakat adalah suaranya. Jadi kan di proses beberapa bulan ke belakang ini kita bisa memetakan siapa saja aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, yang mau menggembosi MK, yang mau mengintervensi MK, yang mau mengintervensi proses pemilu 2024 yang membuat dia menjadi unfair dan unfree election begitu. Nah, ketika sudah dipetakan nih tokoh-tokohnya siapa aja, di pemilu 2024 nanti mohon sekali masyarakat tidak memilih partai politik ataupun kandidat yang terlibat memberikan daya rusak bagi demokrasi dan juga struktur ketatanegaraan kita gitu. Nah, selain itu juga sebagai masyarakat sipil kita selalu bisa mengawasi Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara lainnya dari luar seperti itu. Misalnya yang sudah dilakukan oleh teman-teman CSO lainnya mengajukan laporan dugaan pelanggaran etik ke Majelis Kehormatan. Kalau misalnya terlihat lagi ada hakim konstitusi yang melanggar kode etik dan juga perilaku hakim, atau melakukan judicial review terhadap aturan tertentu yang dianggap merugikan hak konstitusional mereka dan juga mengancam demokrasi seperti itu. Itu hal-hal yang setidaknya bisa kita lakukan, bahkan setidak-tidaknya diskusi di tongkrongan pun itu sudah jadi satu hal yang baik untuk mengamplifikasikan kesadaran kita terhadap
peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi di ketatanegaraan kita. Oke, Mbak Vio, apa namanya? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Mbak Vio. Kan tadi ada ajakan bahwa jangan memilih apa namanya yang akhirnya kandidat yang memang dicalonkan dari proses yang cacat tersebut. Nah, ini kan akan kemudian narasinya dibangun adalah bahwa suara-suara nyinyir, suara-suara kemudian yang apa namanya dianggap takut dengan pencalonan sosok yang dicalonkan tersebut, apa namanya itu akan apa ya menguntungkan pihak yang tidak, artinya pihak yang berkontestasi yang lainnya gitu. Nah, kalau menurut Mbak Vio ini apa namanya tadi kan sikap yang sebaiknya kemudian diambil oleh masyarakat pada hari ini dengan tidak memilih atau kemudian menjaga jarak dengan permainan politik yang apa namanya mencampur adukan dengan permainan hukum di masa yang akan datang itu, apakah bisa terulang kembali? Itu potensial sekali terulang ya, karena sebetulnya abuse of power ataupun pelanggaran menggunakan mekanisme konstitusional untuk menghasilkan satu keputusan yang menguntungkan kelompok tertentu itu sebetulnya sudah jadi fenomena di dalam ketatanegaraan manapun di Indonesia ataupun di negara demokrasi modern lainnya begitu. Nah, makanya itu yang paling penting adalah bagaimana membangun supervisi dari masyarakat, kemudian menguatkan lembaga-lembaga penegak hukum dan demokrasi supaya praktik-praktik seperti itu setidak-tidaknya bisa diantisipasi dan juga di-cut atau dihentikan. Makanya kita butuh Mahkamah Konstitusi yang kuat, kita butuh kelompok masyarakat sipil yang kuat dan juga terkonsolidasi gitu. Nah, kalau misalnya tadi dianggap pandangan seperti ini menguntungkan kelompok tertentu, tidak bisa dipungkiri bisa jadi seperti itu. Tetapi yang mau saya pesankan adalah mari kita berpikir secara objektif, secara dengan pendekatan ilmiah dan juga naluriah kita, dengan nurani kita gitu. Mau itu digunakan untuk kepentingan politik siapapun itu tidak bisa dihindari. Tetapi setidak-tidaknya kita sudah berpegangan pada satu prinsip yang kuat juga, satu prinsip yang konsisten untuk sama-sama menjaga negara hukum dan demokrasi kita. Seperti itu, Mas. Oke, Mbak Vio, terima kasih banyak sudah berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol bincang-bincang kita di Strategi Channel pada kesempatan kali ini. Mungkin nanti kita bisa undang lagi dengan materi yang lebih menarik. Ya, Mbak Vio, jangan sungkan-sungkan ya. Siap. Ya. Oke, Sobat Strategi, sampai di sini bincang-bincang kita ketemu lagi di channel yang akan datang.